Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan NIM 123480006 dari kelas RB. Ingin menjelaskan jawaban UAS Artificial Lift saya. Soal pertama, desain sistem katup gas lift dengan data yang diketahui, yaitu kedalaman bezonnya di 5.500 feet, tubing ID-nya di 1,995 in, SG gas injeksinya di 0,65, T surface flowing-nya di 80 derajat Fahrenheit, peak of pressure-nya di 950 psi, wellhead pressure-nya di 150 psi, margin casing-nya 0 psi, liquid level di permukaan dengan target kedalaman injeksinya di 5.300 feet, gradient kill fluid-nya di 0,4 psi per feet, BHT-nya 150 derajat Fahrenheit, P tubing minimal injeksinya di 550 psi, surface pressing pressure-nya di 900 psi, margin tubing permukaannya di 200 psi, lalu rasio airnya di 0,2562. Lalu langkah pertama yang saya lakukan yaitu menghitung gradien tekanan gas injeksi dengan persamaan GG sama dengan 0,433 dikali dengan YG, sehingga didapat hasilnya 0,281/5 psi per feet. Lalu langkah kedua, menghitung tekanan casing di kedalaman. Tekanan casing di permukaan saat operasi kontinu sama dengan PSO sama dengan 900 psi. Tekanan casing pada kedalaman D dihitung menggunakan rumus tekanan hidrostatis gas dengan persamaan PC kedalaman sama dengan PSO dikali E pangkat 0,01875 dikali YG dikali dengan kedalaman dibagi dengan surat rata, yang dimana surat ratanya didapat sebesar 575 derajat Rankit. Nah, untuk kedalaman injeksi di 5.300 feet ini didapatlah nilai PC-nya 1006,95 psi. Lalu langkah ketiganya menghitung tekanan tubing di permukaan dengan persamaan PT surface sama dengan PWH ditambah margin tubing, didapat hasilnya 350 psi. Lalu PT kedalamannya dengan persamaan PT surface ditambah GKF dikali D sama dengan 350 ditambah 0,4 dikali dengan kedalaman, sehingga di PT target injeksi tadi 5.300 feet tadi didapat hasilnya 2.470 psi. Lalu langkah keempat yaitu kedalaman katup tutup pertama. Katup pertama ditempatkan di mana tekanan casing mampu melewati tekanan tubing. Tekanan casing turun karena gas hidrostatis. Tetapi untuk penempatan katup pertama digunakan tekanan kick-off, yang dimana menggunakan persamaan D1 sama dengan P kick dikurang PT surface dibagi dengan GKF dikurang GG. Didapatlah hasilnya 5.063,29 feet, lalu dibulatkan ke 5.060 feet untuk alasan safety. Lalu langkah kelima yang saya lakukan yaitu pengecekan jumlah katup dan titik injeksi. Karena D sama dengan 5.060 feet sudah mendekati kedalaman injeksi target, kita akan mengecek apakah tekanan casing operasi pada D1 cukup mengungguli tekanan tubing pada kedalaman D1. Dengan persamaan PC di 5.060 sama dengan 900 dikali E pangkat 0,01875 dikali 0,65 dikali 5.060 dibagi dengan 575, sehingga PC-nya didapat sebesar 1002 psi. Dengan PT-nya didapat 2.374 psi. Karena hanya dengan satu katup pada kedalaman D1 saja, tekanan casing operasi tidak mampu mengatasi tekanan tubing penuh, maka sistem memerlukan beberapa katup unloading berurutan. Lalu langkah keenam, mendesain multi katup. Garis tekanan casing kick-off menggunakan P-kick sama dengan 950 psi di permukaan dengan gradien gas. Dapat P-kick di target injeksi 5.300 didapat hasilnya 1062,9 psi. Lalu garis tekanan tubing unloading dimulai dari PTS atau PT surface sama dengan 350 psi dengan gradien 0,4 psi per feet. Dapatlah PT di target injeksi sebesar 2.470 psi. Titik interseksi garis P-kick kedalaman dengan garis PT kedalaman memberikan kedalaman katup pertama secara teoritis, namun karena gradien P-kick sangat kecil dibanding gradien PT, interseksi terjadi sangat dalam. Langkah ketujuh yang saya lakukan itu katup operasi pada kedalaman injeksi, menghitung katup operasi. PT kedalaman injeksi sama dengan PWH dikali GKF dikali kedalaman injeksi, sehingga didapatlah hasil PT-nya yaitu 2.270 psi. Lalu PC di target injeksinya didapat nilai 1006,95 psi. Lalu langkah ke-8 yang saya lakukan yaitu melakukan perhitungan setting tekanan katup. Untuk katup tipe Otis, tekanan setup katup di test rack dihitung berdasarkan tekanan casing dan rasio R dengan persamaan PVC sama dengan PC kedalaman dikali 1 dikurang R dikurang PT kedalaman dikali R. Atau lebih tepatnya untuk katup dengan dome pressure PD sama dengan PC kedalaman dikali dengan 1 kurang R dikurang PT kedalaman dikali R. Untuk katup IPO, tekanan dome sama dengan TRO pressure jika diuji pada suhu standar dengan persamaan PVC sama dengan PC kedalaman dikurang R dikali PT kedalaman dibagi dengan 1 dikurang R, sehingga PC di kedalaman 5.060 didapat hasilnya 1002 psi. Lalu PT di kedalaman 5.060 didapat hasilnya 2.374 psi. Kalau kita menghitung nilai PVC satunya didapat hasil 529,79 psi. Lalu suhu pada D1-nya kita menggunakan persamaan D surface ditambah PHT dikurang T surface dikali dengan D1 dikurang D total, sehingga didapat hasilnya 144,4 derajat Fahrenheit. Faktor koreksi temperatur
menggunakan persamaan PVC corrected dengan PVC 1 dikali T-Rack ditambah 460 dibagi dengan T D1 tambah 460, sehingga didapat hasil TD1 nya yaitu 604,4 derajat Rankine. Lalu PVC 1 Tero nya didapat hasilnya 455,69 PSI. Lalu PVC 2 nya didapat nilai 1164,46 PSI. Lalu di T target kedalaman injeksinya didapat nilai 147,45 derajat Fahrenheit. Lalu PVC 2 Tero nya didapat nilainya 996,78 PSI. Berikut adalah tabel yang saya buat mengenai jawaban-jawaban yang sudah saya berikan tadi. Lanjut ke soal kedua, evaluasi lanjutan dan desain ulang gas lift. Dengan data yang diketahui yaitu kedalaman pezonnya 7.500 feet, SG gas injeksinya 0,70, T surface flowingnya 90 derajat Fahrenheit, kick off pressure-nya 1050 PSI, wellhead pressure-nya 150 PSI, margin casing 10 PSI, liquid level di permukaan, dengan target kedalaman injeksinya 7.300 feet, lalu gradient kill fluid-nya di 0,4 PSI per feet, BHT-nya 160 derajat Fahrenheit, tubing minimal injeksinya di 650 PSI, surface operating pressure-nya di 950 PSI, margin tubing permukaannya 200 PSI, lalu rasio R-nya 0,1942. Langkah pertama yang saya lakukan sama seperti tadi, menghitung gradien gas injeksi, didapatlah hasilnya 0,3031 PSI per feet. Lalu menghitung suhu rata-ratanya seperti persamaan tadi, didapatlah hasilnya 585 derajat Rankine. Lalu langkah ketiga, menghitung tekanan tubing di permukaan dengan persamaan PT surface sama dengan PWH ditambah margin, didapat hasilnya 350 PSI. Lalu langkah 4 yang saya lakukan yaitu menghitung profil tekanan gasing menggunakan persamaan sama seperti tadi, didapatlah P-kick di target injeksinya itu sebesar 1236,9 PSI. Lalu kita menghitung PCO di kedalamannya, didapatlah hasilnya yaitu 1107,31 PSI. Lalu langkah kelima yang saya lakukan menghitung kedalaman katup seperti persamaan tadi, didapat hasil 7224,97 feet. Nah, ini sudah mendekati target injeksi 7300 feet, artinya hanya diperlukan satu katup unloading karena D1 berada di bawah kedalaman injeksi yaitu 7300 feet. Lalu langkah 6 yang saya lakukan yaitu menghitung perhitungan setting tekanan katup. Dengan persamaan sama yang seperti tadi, didapatlah PT di kedalaman 7225 sebesar 3240 PSI. Lalu PVC 1 nya didapat nilai 550,95 PSI. T di kedalaman 7225 nya didapat hasil 197,43 derajat Fahrenheit. PVC 1 Tero nya didapat 497,76 PSI. PVC 2 nya didapat nilai 1217,35 PSI. Lalu di T target injeksinya didapat nilai 158,13 derajat Fahrenheit. Lalu PVC 2 Tero nya didapat nilai 1023,88 PSI. Berikut adalah tabel yang saya buat mengenai jawaban-jawaban yang sudah saya dapatkan tadi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3, melakukan perhitungan kebutuhan gas injeksi. Dengan data yang diketahui yaitu kedalamannya 7.500 feet, tubing ID-nya di 1,995 in, IO-nya di 0,8726, BHP statiknya di 1.800 PSIG, suhu rata-rata 120 derajat Fahrenheit, cycle time 45 menit, PSO di 800 PSIG, casing OD-nya di 5,5 in, 20 lb per feet, water cut-nya 0%, API gravity-nya di 30 derajat API, PI-nya sama dengan 0,125 barel per day per PSI, target produksinya di 150 barel per day, SG gas injeksinya di 0,70, PTF-nya di 50 PSIG. Langkah pertama yang saya lakukan menghitung data geometri tubing dan casing. Dengan ID tubingnya 1,995 in, ID casingnya 4,778 in, kita mencari luas penambang tubing atau AT dengan menggunakan persamaan AT sama dengan V per 4 dikali dengan ID tubing kuadrat sama dengan V per 4 dikali dengan 1,995 kuadrat, sehingga AT-nya didapat 3,1268 in kuadrat. Lalu kita mencari luas anulus dengan persamaan AN sama dengan V per 4 dikali dengan ID casing kuadrat dikurang dengan OD tubing kuadrat. Nah, OD tubing kuadrat di 238 in ini sama dengan 2,375 in, sehingga didapatlah AAN ini sebesar 13,499 in kuadrat. Lalu kita mencari volume tubing dalam barel dengan persamaan VT per feet sama dengan AT in kuadrat dikali dengan 1 feet per 1029,4 dalam satuan barel per feet per in kuadrat, sehingga didapat hasilnya 0,003038 barel per feet. Lalu kita menghitung volume tubing total dengan persamaan VT per feet dikali dengan kedalaman, sehingga didapat hasilnya 22,79 barel. Lalu langkah kedua, kita melakukan perhitungan produksi per siklus menggunakan persamaan jumlah siklus per hari sama dengan 140 menit per hari dibagi dengan TC, yang dimana TC ini menit, sehingga didapatlah jumlah siklus per harinya itu 32 siklus per hari. Lalu kita menghitung QPC nya itu, produksi per siklusnya itu menggunakan persamaan Q dibagi dengan jumlah siklus per hari, sehingga didapatlah hasil 4,6875 barel per siklus. Lalu langkah ketiga yang saya lakukan yaitu
menghitung tekanan di titik injeksi dengan persamaan P injeksi kedalaman sama dengan PSO dikali E pangkat 0,01875 dikali EG dikali kedalaman dibagi dengan TAFR, yang dimana nilai TAFR ini yang kita dapat sebesar 0,16972, sehingga P injeksinya didapat nilai 947,98 PSIG. Lalu langkah keempat yang saya lakukan yaitu menghitung gradien tekanan cairan yang menggunakan persamaan GO sama dengan 0,433 dikali EO sama dengan mendapatkan hasil 0,37942 PSI per feet. Lalu langkah kelima yang saya lakukan menghitung panjang slug cairan dengan persamaan LS sama dengan QPC dibagi dengan VT per feet, sehingga didapat hasilnya 1543,0 feet. Lalu langkah keenam yang saya lakukan menghitung tekanan yang dibutuhkan untuk mendorong slug. Tekanan casing yang dibutuhkan untuk memulai gerakan slug sama dengan tekanan tubing di dasar slug ditambah berat slug ditambah dengan tekanan balik di wellhead dengan persamaan PCRX sama dengan PTF ditambah GO dikali LS ditambah dengan GG dikali dengan D dikurang S dengan GG nya itu gradien gas di atas slug, sehingga PCRX-nya didapat sebesar 2441,49 PSI. PSO tersedianya 800 PSIG di permukaan, P injeksi tersedianya 948 PSIG di kedalaman. Nilai ini jauh lebih kecil dari 2441 PSI, namun intermeter gas lift, tekanan yang dihitung di atas adalah tekanan gas yang diperlukan saat injeksi ke dalam tubing, bukan langsung mendorong slug ke permukaan secara penuh. Lalu langkah ketujuh yang saya lakukan yaitu menghitung volume gas per siklus. Volume gas injeksi per siklus dihitung berdasarkan kapasitas anulus yang tersedia untuk gas injeksi dari permukaan hingga kedalaman injeksi. Gas mengisi anulus kemudian disuntikan ke tubing untuk mendorong slug cairan dengan persamaan VANN sama dengan AAN feet kuadrat dikali D feet, sehingga VANN nya ini, V anulusnya ini didapat nilainya 703,03 feet kuadrat. Gas yang diperlukan untuk mendorong slug dihitung dari volume tabung yang perlu berisi gas dari bawah slug sampai ke dalam injeksi setelah slug terangkat. Volume gas di anulus pada kondisi reservoir di bawah permukaan, gas diinjeksikan dari permukaan sampai menekan cairan tubing. Panjang gas di anulus sama dengan D dikurang LS sama dengan 5957 feet. Volume gas di anulus pada kondisi aktualnya menggunakan didapat hasilnya 558,4 feet kuadrat dengan tekanan rata-rata gas di anulus senilai 959,7 PSIA dengan Z-nya 0,88. Maka kita masukkan semua nilainya, didapatlah VG STD-nya sama dengan 34,40 mSCF per siklus. Lalu langkah ke-8 yang saya lakukan menghitung total kebutuhan gas per hari, yang dimana persamaannya ini QG sama dengan 34,40 mSCF per siklus dikali dengan 32 siklus per hari, sehingga didapat QG-nya itu 1100,8 mSCF per hari. Lalu kita menghitung GLR-nya dengan persamaan QG per Q, maka didapat hasilnya 7.339 mSCF per barel atau 7.339 SCF per barel. Lanjut kita ke soal yang terakhir, soal 4, evaluasi dan desain sistem plunger lift. Dengan data yang diketahui, laju produksi gasnya sama dengan 250 CFD, gradien cairannya 0,40 PSI per feet, casing ID-nya 4,56 in, tubing ID-nya di 1,995 in, dengan surat 150 derajat Fahrenheit, P line-nya 120 PSI, berat pelungernya 10 lb, kecepatan jatuh liquidnya di 150 fpm, laju produksi cairannya di 12 barrel per day, kedalaman pelungernya 7000 feet, tubing OD-nya di 2,375 in, PR-nya 1250 PSI, dengan Z 0,99, available casing pressure-nya di 850 PSI, kecepatan jatuh gasnya di 750 fpm dan kecepatan naiknya di 1000 fpm. Di nomor 4 ada 3 pertanyaan, maka saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Dengan langkah pertama yang saya lakukan yaitu menghitung tekanan tubing di kepala sumur saat pelungur tiba. Tekanan aliran di wellhead sama dengan line pressure sama dengan 120 PSI, kondisi saat gas mengalir ke fasilitas. Lalu langkah kedua yang saya lakukan menghitung volume cairan per siklus. Dengan luas penampung tubing AT, persamaannya V per 4 dikali 1,995 kuadrat, didapat hasil 3,1268 in kuadrat. Dengan kapasitas tubing per foot menggunakan persamaan CT sama dengan AT dibagi 1029,4 didapat hasil lain 0,03038 barrel per feet. Lalu langkah ketiga yang saya lakukan yaitu perhitungan GLR. Dengan GLR minimalnya sama dengan PCA dikali 1000 dibagi dengan 0,367 dikali kedalaman dikali GL, dimana GL-nya ini gradien cairan, PCA-nya tekanan casing tersedia, dan D-nya itu kedalaman. Maka GLR min-nya didapat 827,22 SCF per barel, GLR aktualnya didapat 20.833 SCF per barel. Lanjut ke pertanyaan kedua, tekanan akibat berat pelungernya menggunakan persamaan PP sama dengan WP per AT didapat hasil 3197 PSI. Tekanan casing minimum atau waktu yang diperlukan untuk mendorong pelungur beserta slug cairan permukaan dengan persamaan PCRX sama dengan P line ditambah GL dikali LS ditambah WP per AT, sehingga nilainya didapatkan 141,39 PSI. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu langkah pertama yang saya lakukan menghitung waktu naik pelungur dengan persamaan TLS sama dengan D per V-rise, didapatlah hasilnya 7 menit. Lalu langkah keduanya menghitung LS dengan persamaan LS QL dikali TC dibagi dengan 24 kali 60 kali CT, sehingga didapat hasilnya 2,7429 dikali TC, yang dimana TC tersebut nilainya 16,575 menit, dan LS yang tadi itu didapat hasilnya 45,47 feet. Lalu kita menghitung langkah ketiga yaitu waktu jatuh. Waktu jatuh yang didapatkan yaitu 9,576 menit. Berikut adalah tabel yang saya buat untuk jawaban-jawaban yang sudah saya berikan tadi. Sekian penjelasan dari saya.